Guys, hai, di sini Lukman. Dan di project video kita kali ini adalah membahas mengenai shock breaker belakang Scarlett. Di depan kita ini guys, sudah ada shock breaker yang terpasang, shock breaker Scarlett. Shock breaker aftermarket mereknya Scarlett. Iya guys ya. Tipenya Scarlett 9002R. Ini berukuran 310 mm ya guys ya. Jadi kenapa saya memilih shock breaker dari Scarlett ini? Tentunya yang pertama adalah fiturnya guys. Fiturnya ini sudah ada dua fitur yang bisa disetel, yaitu fitur standar. Yang pertama adalah fitur preload. Ini kebanyakan sudah ada di shock breaker aftermarket ya, ataupun ya standar pun ada juga. Kemudian fitur yang kedua adalah fitur kompresi guys, atau compression, ini untuk mengatur tekanan guys. Terus yang kedua alasan saya memilih shock breaker Scarlett ini tentunya budget guys. Menyesuaikan budget kita yang on budget nih, ya ini tergolong shock breaker yang sudah mempunyai fitur yang lumayan, tetapi harganya terjangkau guys untuk kalangan yang on budget kita nih guys ya. Kita bahas fiturnya dulu guys. Yang preload ini kita tahu ini untuk mengatur kekerasan dari springnya ini guys ya, pernya. Ketika kita putar ini ulirnya ke kanan, maka dia akan semakin naik dan akan menekan si springnya ini, dan jaraknya akan semakin sempit dan dia otomatis akan semakin keras ya guys ya. Dan biasanya digunakan ketika jalanan atau daerah kita itu jalannya banyak yang rusak, terjal, atau bukan aspal ya, tapi jalanan tanah gitu guys. Nah yang kedua guys, ini ada fitur kompresi atau compression. Fungsinya adalah untuk meredam kecepatan ketika shock breaker ini mendapat beban guys. Jadi ketika bebannya berat, maka ini bisa disetel guys ya. Nih, ada setelan soft dan ada hard. Ketika kita setel ke arah kanan, maka itu berarti disesuaikan bebannya guys. Kalau bebannya itu berat atau yang membonceng itu berat, maka dia diputar ke kanan guys. Dia ada 16 kali klik ini sampai ke hard, maka tekanan shock breaker ini akan semakin keras atau hard. Dan ketika kita nggak pakai beban, kita hanya dipakai harian biasa tanpa ada yang bonceng ataupun di kota dengan jalan aspal, itu kita bisa setel yang soft guys. Jadi tekanan shock ini bisa lebih lembut dan bisa lebih nyaman dipakai guys, nggak keras gitu. Ini bisa kita putar ke kiri, intinya ke kiri itu soft atau lembut ya. 16 klik juga dari hardnya. Kemudian untuk yang keras itu ke kanan, hard. Nah itulah guys mengapa saya memilih shock breaker aftermarket dari Scarlett ini, karena ada dua fitur ini guys yang sangat penting untuk di bawah harian guys. Terus informasi untuk kalian bagi yang ingin beli ini shock breaker Scarlett, itu kita nggak bisa pasang langsung PNP ya guys, nggak bisa langsung plug and play di motor Beat Street ini yang 2020 ataupun keluaran 2021 sama aja. Itu nggak bisa langsung PNP karena dudukan di atasnya guys ya, dudukan di itu di bagian atasnya, dudukan shock breaker, kepala shock breakernya itu
nggak sama seperti motor keluaran yang Honda Beat yang keluaran 2019 atau bawahnya guys. Dia lebih besar, jadi kita nggak bisa PNP langsung pasang ini guys. Jadi kita perlu mencopot dulu tuh apa namanya, karet dari as shock breakernya guys. Kita copot karetnya, Bosch shocknya juga dicopot, maksudnya Bosch ring Bosch di bagian kepala shock breakernya yang di atas kita copot dulu, kemudian kita pasang dengan karet originalnya guys. Karet shock breaker motor Beat 2020 atau 2021 yang original kita pasang ke ini guys, ke shock breaker aftermarket, baru ke shock breaker Scarlett ini guys, baru kita bisa memasangnya guys, baru bisa pas kedudukannya. Terus di sini guys, di bawah ini nggak presisi ya guys, bagian bawah ini nggak presisi, jadi harus dikasih ring, satu ring biar dia bisa presisi guys. Nah itu sekedar informasi buat teman-teman yang ingin memasang shock breaker Scarlett 9002 310 mm ya guys. Ini biasanya dipakai untuk Mio, bisa untuk Vario juga bisa guys. Oh ya guys, ini shock breaker ini sangat lumayan awet ya guys, durability-nya. Saya udah pakai sekitar 3 bulan lebih dan saya tidak menemui masalah. Ini saya setel ke soft ya, paling soft mentok, kemudian saya klik 2 kali klik ke kanan. Itu saja guys untuk harian, dan itu nyaman ya guys ya. Ketika menikung pun saya nggak jumpain ada gempar atau gimana ya bahasa kita, ketika lagi menikung dalam kecepatan tinggi itu nggak ada masalah. Mungkin bagi teman-teman yang badannya berat, ketika nikung mungkin ada masalah karena beban berat. Karena saya lihat juga teman-teman yang menggunakan shock Scarlett ini guys, ada juga yang mengeluh memakai shock Scarlett ini guys. Katanya ada yang ketika dia di bawah nikung maka dia akan gempar guys, akan terasa gempar gitu deh bahasanya. Tapi untuk saya selama 3 bulan lebih ini saya pakai nggak ada masalah ya guys ya. Nah mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada project video kali ini guys. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi sebelum teman-teman modifikator ingin membeli shock breaker aftermarket ini guys ya. Jadi bisa memberikan informasi terutama bagi teman-teman modifikator yang baru ingin mengganti shock dengan shock Scarlett ini guys. Dan mungkin itu aja guys. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini, dan nantikan project video selanjutnya. Salam semangat pagi. Bye bye.